Oke, jadi sekali lagi saya katakan bahwa setelah kita masuk ke dalam jasad ini, maka itulah awal mula munculnya masalah pada diri kita. Awalnya kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Awalnya kita adalah terlahir dalam keadaan fitrah. Kata fitrah itu artinya aku itu belum masuk ke dalam jasad, ya. Itu yang harus kita pahami. Kenapa? Karena selama ini yang kita pahami, termasuk apa yang saya pahami dulu mengatakan bahwa yang disebut dengan fitrah itu adalah ketika seorang bayi yang terlahir, dia lahir dalam keadaan suci. Tentu ini akan menimbulkan pertanyaan yang tidak ada ujung pangkalnya. Coba kalau kita analisa, ya, analisa, katakanlah itu bayi itu, ya, disebut sebagai suci, fitrah. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ya, apa yang mengotori kalbunya? Kalau dia dari awal itu hati itu adalah kalbunya suci, fitrah. Sekarang menjadi pertanyaan, apa yang mengotori kalbunya? Pasti jawabannya seperti yang saya pernah dengar. Jawabannya adalah, ya, karena dia melakukan perbuatan dosa. Nah, masalah lagi akan muncul. Apa iya, apa bisa seorang yang berada dalam keadaan fitrah bisa melakukan perbuatan dosa? Bingung lagi kan? Dia suci, fitrah awalnya. Terus kenapa dia kotor? Karena melakukan perbuatan dosa. Lah, bagaimana bisa orang yang suci, orang yang fitrah bisa melakukan perbuatan dosa? Berarti nilai fitrahnya tadi tidak ada pengaruhnya terhadap dirinya. Ya. Karena orang yang fitrah itu ternyata bisa melakukan perbuatan dosa. Jadi percuma melakukan tidak ada manfaatnya kita beribadah untuk bisa kembali kepada fitrah. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Yang namanya fitrah bisa melakukan perbuatan dosa. Itu yang saya katakan komplit sekali, ya. Permasalahannya kalau kita mengatakan bahwa yang disebut dengan kullu mauludin yuladuna alal fitrah itu adalah seorang anak bayi yang terlahir, bukan. Ya. Apalagi kalau kita hakimi bahwa berdasarkan kalimat itu kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Kita katakan orang tuanya yang disebut itu adalah ibu dan bapaknya. Wah. Tentu logika berpikir kita akan bertanya, seandainya seorang bayi terlahir itu lalu kemudian kedua orang tuanya ternyata meninggal, ibu dan bapaknya sudah tiada. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi? Pikir-pikir akhirnya kita tambah dalam kurung. Hadis ini ditambah lagi dalam kurung. Apa isinya dalam kurung? Dan lingkungannya. Karena kedua orang tuanya lah dalam kurung lingkungan dan lingkungannya. Karena apa? Karena ternyata yang menjadikan Yahudi Nasrani itu bukan hanya kedua orang tuanya menurut paham kita. Ya, hampir saya katakan ini sepertinya Nabi ini tidak terlalu tahu, ya. Tidak terlalu tahu sampai kita harus tambah ini pengetahuannya. Begitulah, karena kita berangkat dari dasar yang keliru, yang tidak tepat. Akhirnya jalan, salah semua ini yang kita pahami ke depannya, seterusnya. Atau dibahasakan, jika bohong pada kali yang pertama, maka seterusnya itu akan bohong. Nah, ini orang bahasa-bahasa kayak begini dimaknai sebagai ucapan keseharian kita sebagai kebohongan. Ya, meskipun memang keadaannya seperti itu, tapi kata-kata bijaksana seperti ini berasal dari orang tua yang berilmu, dari orang-orang yang berilmu terdahulu. Berangkat dari kebohongan, satu kali kita berbohong, kedepannya ini akan berbohong terus, kebohongan terus yang kita kerja. Ya, jadi kalau kita memahami bahwa yang fitrah itu adalah seorang bayi yang baru lahir, maka apapun praktik untuk menyelesaikan kembali kepada fitrah ini, tanda kutip, itu adalah sebuah kebohongan. Akhirnya macam-macam kita perhatikan
macam-macam bentuk apa ya bentuk upaya untuk bisa mengembalikan diri manusia kembali kepada fitrah supaya bisa menjadi bayi yang baru lahir. Ya. Oke, saya kembali kepada pembahasan kita bahwa yang disebut dengan fitrahnya manusia itu adalah kullu mauludin yuladuna alal fitrah, itu adalah ketika dia belum masuk ke dalam jasad. Maka ketika dia sudah menerima amanah, sudah masuk ke dalam jasad, maka dia sudah jatuh ke lembah dosa. Dia tidak lagi berada dalam keadaan fitrah. Ya. Dia sudah jatuh ke lembah dosa. Nah, lalu kemudian ketika dia turun ke tempat itu, Allah turunkan petunjuk kepadanya, ya, supaya manusia yang bersangkutan itu bisa menggunakan petunjuk ini agar dia bisa kembali kepada fitrahnya, ya, agar dia bisa tinggalkan ini jasadnya ini, hartanya, ya, tahtanya. Tinggalkan hartamu, tinggalkan tahtamu, tinggalkan wanitamu. Namun kemudian diperingatkan, jangan kata-kata tinggalkan ini kita maknai sebagai, ya, kita bunuh diri pada saat itu, ya, bunuh diri untuk bisa meninggalkan ini jasad kita, karena kita ketahui bahwa jasad lain ini penyebab masalah, sehingga ingin lepas dari jasad, akhirnya ya kita melakukan bunuh diri. Seperti ada sekte yang terkenal pada tahun berapa itu, diberitakan mereka beramai-ramai melakukan acara bunuh diri bersama-sama, karena pemahamannya adalah bahwa kehidupan yang sekarang ini yang kita ada di dunia ini adalah sebuah penderitaan, kesakitan, kelaparan, kecapean dan sebagainya. Ya. Kehidupan yang setelah dunia ini di akhirat nanti adalah kebahagiaan. Ya, makan ada tanpa perlu bekerja. Ya. Bahagia selalu ada, bahagia terus, tidak pernah berkurang rasa bahagia itu. Ya. Itulah kehidupan yang setelah ini. Ya, dengan memahami seperti ini, akhirnya mereka melakukan bunuh diri bersama-sama. Ya, itulah karena apa? Karena tidak mengetahui petunjuk secara keseluruhan, tidak mengetahui manfaat masuknya manusia ini ke dalam jasad. Ya, jadi manusia masuk ke dalam jasad, zalim dan bodoh, turunlah Al-Quran, petunjuk. Sejak Nabi Adam, Al-Quran itu sudah diturunkan. Kita baca surat kedua ayat 38. Oh, sudah ada di sini ya. Surat 2 ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ya, turunlah kamu ke dunia. Ini dalam cerita ini, dalam surat 2 ayat 38 ini, itu di atasnya itu 37, 36, 35, 34 itu cerita tentang peristiwa sujudnya malaikat kepada Adam, lalu iblis tidak mau sujud, lalu Adam ditinggalkan di surga. Jadi cerita ini seakan-akan kesannya adalah cerita Nabi Adam, ya, yang diturunkan ke dunia. Kulnah bitu minha jami'a, turunlah kamu ke dunia semuanya bersama-sama. Fa imma ya'ti'anakum minni hudan, fa imma ya'ti'anakum minni hudan, maka apabila datang dariku petunjuk, fa man tabi'a hudai, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fa man tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa takut padanya dan tidak perlu bersedih hati. Artinya ketika dia diturunkan ke tempat serendah-rendahnya, bersamaan dengan itu turunlah petunjuk. Ya, olehnya itu jangan hanya meraba-raba ini keadaan di akhirat nanti seperti apa. Ya, kalau kita hanya meraba-raba, itu yang saya jelaskan kemarin, itu namanya berjudi. Ya, taruhannya adalah
keselamatan diri kita. Kita membuat sebuah praktek aplikasi ya dengan dasar pengetahuan yang kita pahami belum keseluruhan, baru sebagian ya. Akhirnya dengan melakukan praktek bunuh diri bersama-sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik menurut kita, ternyata tidak seperti itu ya. Ada nilai lebih ketika manusia ini masuk ke dalam jasad. Ada nilai lebihnya bagi seorang manusia ya. Olehnya itu ketika manusia masuk ke dalam jasad, dibuatlah dia zalim dan bodoh. Kenapa dibuat zalim dan bodoh? Karena kalau seandainya dia mengetahui tentang peristiwa sebelum dia masuk ke dalam jasad, dia masih ingat, maka tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mau tinggal di dalam jasad ini. Semua mau kembali ke akhirat ya. Dibuatlah dia dengan keadaan zalim dan bodoh. Lalu diturunkanlah kepadanya petunjuk, termasuk Nabi Adam. Turunlah kamu ke dunia bersama-sama ya. Apabila datang petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada keraguan, tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Oke. Kemudian kita baca surat ke-95. Surat ke-95 ayat 4 dan 4 sampai 6. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, jadi disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, itulah fitrahnya. Ya, itulah fitrah manusia, sangat sempurna, sangat lengkap. Ya, disinilah wilayah fitrah itu. Ya, fitrahnya manusia adalah di wilayahnya ruh. Dari sinilah dimulainya agama. Jadi berbicara tentang agama, berbicara tentang fitrah, berbicara tentang sholat, berbicara tentang apa lagi, itu adalah wilayahnya ruh, wilayahnya Isa. Lalu kemudian dikembalikan ke sana nanti pada tempat yang serendah-rendahnya, kecuali ya, kenapa ditempatkan pada tempat yang serendah-rendahnya? Karena manusia itu diturunkan ke dunia menerima jasad sebagai amanah. Maka apapun yang kelengkapan jasad ini adalah merupakan cacatnya yang ada pada jiwa ya. Dan apapun yang cacat pada jasad kita ini, umpama jasad kita ini sakit-sakitan jasad kita ini sakit, matanya rabun, telinganya tuli ya, kakinya tidak bisa digerakkan, tangannya tidak bisa digerakkan dan sebagainya, jasad kita ini, itu di jiwa kita sempurna ya. Seorang yang terlahir dalam keadaan cacat ya, terlahir dalam keadaan cacat di muka bumi ini, berarti dosanya sedikit. Seorang yang terlahir dalam keadaan sempurna seperti ini, dosanya itu banyak sekali. Kenapa dosanya banyak? Karena semua yang sempurna pada jasad kita ini, di jiwa kita itu cacat. Jadi kita harus bertobat. Kita dituntut untuk bertobat supaya apa yang cacat pada jiwa kita itu supaya bisa disembuhkan, bisa dikembalikan kepada fitrahnya. Nah, bagaimana caranya supaya di jiwa itu sembuh dari cacatnya? Maka apa yang sempurna di sini di jasad kita ini kita kembalikan dulu kepada Allah. Kembalikan ini barang pinjaman ini, amanah ini, titipan kita ini. Bagaimana caranya kita kembalikan? Bukan bunuh diri. Apa yang kuat, apa yang mampu, apa yang berlebihan pada diri kita ini sekarang, kita gunakan kemampuan dan kelebihan itu untuk menyatakan asma-asmanya Allah. Itu namanya tugas khalifah. Asma-asmanya Allah. Lalu kemudian kita bertauhid, kita yakini bahwa
seluruh kebaikan itu perbuatannya Allah, dan saya hanya sebagai hamba yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Tidak ada kekuatan sebesar zarah. Ini yang seharusnya berkaitan dengan pertanyaan kemarin yang saya belum jawab tentang ikhlas. Ya, sebaiknya kita bahas dulu tentang tugas khalifah. Nanti selesai tugas khalifah baru kita bahas ini pertanyaan tentang ikhlas ini. Apa itu ikhlas dan bagaimana cara mencapai mukhlis, ya. Sabar Kipaya supaya lebih sempurna penjelasannya. Oke, jadi setelah manusia menerima amanah, ditempatkanlah dia pada tempat yang serendah-rendahnya, ya. Tempat yang penciptaan manusia yang terbaik itu adalah fitrahnya. Ya, manusia ditempatkan pada tempat yang serendah-rendahnya. Lalu ditugaskanlah di tempat itu dia sebagai pengganti Allah, khalifah, ya. Ditugaskan dia sebagai khalifah supaya dia bisa kembali kepada fitrah, kembali kepada penyempurnaan dirinya, jiwa yang tanpa cacat. Ya. Suatu ketika nanti apa yang kita kembalikan kepada Allah ini, yang kita serahkan kepada Allah ini, lalu Allah di akhirat nanti dia gantikan lagi dengan yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Ya, sebuah kesempurnaan yang sama sekali tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, sebuah kesempurnaan, sebuah wadah yang sangat sempurna namun tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, inilah nantinya yang akan menjadikan wadah kita sempurna, utuh, tanpa cacat, dan itu yang disebut dengan insan kamil. Ya, insan kamil sama dengan 72 bidadari, sama dengan surga Jannatul Firdaus. Kalau kita sebutkan itu macam-macam surga itu sebagai ya surga yang bertingkat-tingkat. Lalu kemudian kemudian kita menginginkan surga yang paling tinggi tingkatannya. Yang dikatakan dengan surga yang paling tinggi itu adalah seluruhnya jasad kita sempurna tanpa cacat, muda dengan muda yang sangat muda, ya, muda terus tanpa terikat oleh waktu, ya, sebagai seorang pemuda yang sangat gagah.